Tempat belajar para siswa-siswi SMP di sekolah maupun di luar sekolah, juga para YouTuber. Kami YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali ke hadapan kalian dalam pembelajaran yang sangat asik untuk menginformasikan mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tingkat SMP. Maka dari itu, kepada para pencinta YouTuber, mohon dukungannya untuk konsentrasi kami di dalam pembuatan pembelajaran untuk siswa-siswi SMP. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 5. Saat ini kami akan menginformasikan tentang sistem pencernaan makanan. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada kawan. Juga nyalakan loncengnya supaya setiap kami mengupload video baru, kalian mendapatkan informasi untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Oke, kepada rekan-rekan, apa yang akan dibahas saat ini yaitu mengenai lemak atau liver. Nah, 4 jenis lemak lemak ini. Nah, ini perlu kita pahami di masyarakat mengenai lemak Sekarang sudah mulai ketakutan bila di dalam tubuhnya sudah menumpuk sekian banyak lemak, apalagi pada generasi muda. Tetapi sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya selalu sulit mengontrol untuk menyimpan lemak di dalam tubuh karena konsumsi makanan yang sulit kita dapat mengaturnya. Oke, itu diperlukan tubuh karena berfungsi menyediakan energi. Jadi lemak itu diperlukan oleh tubuh karena berfungsi menyediakan energi sebesar 9 kilokalori per gram. Nah, ini bisa didapatkan baik dari karbohidrat. Nah, sebagian itu berasal dari lemak yang ada pada makanan. Dapat melarutkan vitamin A, D, E, K, dan dapat menyediakan asam lemak mengenai esensial bagi tubuh manusia. Nah, itu mengenai lemak Selanjutnya, selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh itu bisa dipecah menjadi molekul-molekul yang sangat kecil, di mana molekul-molekul itu yaitu akan menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, jadi
bila lemak sudah menjadi asam lemak dan gliserol, maka lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Jadi lemak itu adalah merupakan tempat penyimpanan energi yang sangat baik di dalam tubuh kita. Itu bila pada posisi sesuai atau proporsional. Tetapi ada kalanya kita lupa penyimpanan lemak, penyimpanan energi dalam lemak berlebihan, maka postur tubuh kita akan berubah menjadi lebih berat dan lebih besar. Begitu ya. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Artinya begini, ya. Bila kita itu makan makanan, mengalami kelebihan, makanan itu mengalami kelebihan, maka akan mengalami kelebihan energi. Jadi energi itu akan lebih banyak dari kebutuhan. Sehingga makanan yang kamu makan itu akan diubah menjadi lemak. Akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan kalau itu digunakan. Tetapi kalau tidak, maka akan menjadi penumpukan lemak di lain waktu. Itu akan digunakan di lain waktu, Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Sekali lagi, berdasarkan struktur kimianya, lemak itu dibedakan ada 2 jenis. Yang pertama lemak jenuh dan lemak tak jenuh, gitu ya. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Itu kalau lemak tak jenuh, Jadi pada suhu-suhu tertentu dia akan mencair, akan lumer, Nah, itu lemak tak jenuh. Sehingga lemak ini bukan tidak berbahaya, tetapi lebih mudah digunakan sebagai tenaga simpanan yang terdapat pada tubuh, begitu ya. Sedangkan lemak tak jenuh ini banyak berasal dari minyak nabati dan lemak yang ditemukan dalam biji merupakan contoh dari lemak tak jenuh. Sebagai contoh pada gambar, itu lemak tak jenuh yang terdapat, yang dihasilkan dari biji-bijian, itu lemak tak jenuh, begitu ya.
Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar dan ditemukan dalam beberapa jenis makanan. Nah, ada beberapa jenis yang mengandung lemak jenuh yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian pahami, ya. Lemak jenuh itu terdapat pada daging, ya. Nah, contohnya susu itu, ya, pada susu, pada keju, pada minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Nah, jadi makanan-makanan ini mengandung minyak jenuh, ya. Jadi makanan-makanan seperti daging, susu, keju, dan minyak kelapa itu mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan penyakit stroke. Nah, jadi minyak, ya, minyak tadi minyak kelapa, ya, lalu minyak yang berasal dari daging-dagingan, gitu ya. Nah, itu, ya, dapat mengakibatkan penumpukan kolesterol pada darah. Nah, oleh sebab itu kalian benar-benar harus memahami, ya, makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Nah, ada beberapa jenis lemak yang perlu kalian, ya, pelajari. Nah, jenis-jenis lemak yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, ya, antara lain, ya, tak semua jenis lemak itu buruk. Berarti kalau tidak semua jenis lemak buruk, ada yang baik, ya. Ada pula beberapa jenis lemak yang sehat bila kita konsumsi, bila kita fungsikan, bila kita manfaatkan. Nah, ya, tubuh pun butuh lemak dalam upaya meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, ya, jadi lemak itu ada yang baik karena, ya, lemak juga, beberapa jenis lemak dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Berikut adalah rincian beberapa jenis lemak agar kamu tahu tak salah memahami lemak. Jadi kita harus tahu, ya, jangan sampai kita salah memahami lemak. Yang pertama, lemak jenuh tunggal, ya. Jadi yang pertama adalah lemak jenuh tunggal. Lemak ini memiliki sifat yang baik dan diperlukan untuk mendukung metabolisme dalam tubuh. Nah, ini lemak yang diperlukan di dalam anggota tubuh yang berfungsi untuk, ya, proses metabolisme dalam tubuh. Lemak jenuh tunggal bisa kamu dapatkan dari alpukat, minyak zaitun, ya. Nah, itu adalah minyak-minyak yang baik untuk tubuh kita.
Nah, itu yang perlu kalian pahami mengenai jenis-jenis lemak ya yang sangat berguna dan beberapa lemak yang bisa mengakibatkan ya kolesterol. Sampai di sini kami memberikan materi mengenai lemak. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe